Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di channel YouTube Dapur Diza. Hari ini saya mau membuat kue lumpur surga. Dan bahan-bahannya ada dua lapisan, yaitu lapisan hijau dan lapisan putih. Untuk lapisan hijaunya, di sini saya menggunakan ada 3 butir telur, kemudian 125 ml santan, 2 sendok makan tepung terigu, 10 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan air pandan. Untuk air pandannya nanti kita blender ya. Ini ada 6 lembar daun pandan, kita blender dengan 125 ml air. Ini bahan untuk lapisan bawahnya, dan bahan untuk lapisan atasnya. Di sini ada 400 ml santan, lalu 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung maizena, dan sejumput garam. Langkah pertama, kita siapkan kukusan dulu. Kita pastikan kukusan harus benar-benar panas ya. Sebelum kita membuat lapisan bawahnya, kita bikin dulu air pandannya ya. Ini ada 6 lembar daun pandan, kita potong-potong. Kemudian kita campur 125 ml air matang. Ini kita blender sampai benar-benar halus ya. Nah, ini sudah halus, kita saring dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, kita campur telur, kemudian gula pasir, garam, dan santan. Ini kita aduk dulu sampai gulanya larut. Kemudian kita campur air pandan dan terigu ya. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita saring dulu ya. Selanjutnya kita tuang ke dalam aluminium foil ya. Untuk cupnya atau wadahnya bisa terserah pemirsa saja, bisa pakai kotak atau yang bulat seperti ini juga boleh. Ini siap kita kukus. Kita kukus selama 20 menit. Sambil menunggu lapisan bawahnya matang, kita bikin lapisan atasnya atau lapisan putihnya ya. Ini kita siapkan panci, kita tuang santan. Gula pasir, tepung beras, tepung maizena, dan garam.
Kita aduk dulu sampai rata, baru kita nyalakan kompornya. Ini kita aduk terus-menerus seperti ini sampai adonannya mengental ya. Ini adonannya sudah mendidih dan lebih kental ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita matikan dulu kompornya. Ini sudah 20 menit, kita lihat dulu ya. Sekarang kita isi dengan lapisan putihnya. Nah, ini kita lanjutkan mengukus 10 menit. Oke pemirsa, ini sudah 10 menit. Kita lihat dulu ya. Ini tampak lapisan atasnya memadat, artinya sudah matang. Kita matikan kompornya. Kita tunggu hingga dingin baru bisa kita nikmati. Oke pemirsa, ini sudah jadi. Bentuknya seperti ini ya. Sekarang kita coba dulu. Ini lumpur surganya enak banget pemirsa, lembut banget, santannya lumer, gurih manisnya menyatu ya. Cemilan satu ini pas banget buat dessert atau suguhan di acara, atau bisa dijadikan ide bisnis yang menguntungkan. Hari ini saya akan berbagi resep jagung susu keju atau biasa dikenal dengan jasuke. Tetapi resep jasuke satu ini tidak seperti umumnya ya, dijamin enak dan suka. Simak terus video ini sampai habis ya. Adapun bahan-bahannya nanti kita pakai 4 buah jagung yang sudah dipipil, 300 ml susu cair, 1 saset susu kental manis yang putih, 5 sendok makan air, 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok makan margarin, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan 35 gram keju yang sudah diparut. Ya, itu tadi bahan-bahannya. Langsung aja kita ke cara bikinnya ya. Langkah pertama, kita rebus jagungnya dulu. Ini sudah saya siapkan air 1 liter. Kita tunggu sampai mendidih, baru bisa kita masukkan jagungnya. Pemirsa, ini airnya sudah mendidih ya. Kita masukkan jagungnya. Ini kita masak kurang lebih 10-15 menit. Sesekali bisa kita aduk-aduk seperti ini ya, supaya matanya lebih rata. Oke pemirsa, ini sudah 10 menit, kita matikan kompornya. Kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita bikin flannya. Pertama kita larutkan dulu maizena dengan air. Kita aduk rata. Ini kita sisihkan dulu ya. Berikutnya kita siapkan panci atau wajan. Kita tuang susu cair, gula pasir, garam, mentega, susu kental manis, dan keju. Kita nyalakan kompornya. Ini saya masak dengan api sedang ya. Kita masak sampai semuanya tercampur rata. Pemirsa, ini sudah larut dan rata. Ini kita aduk-aduk seperti ini sampai mendidih ya. Nah, ini sudah mendidih, bisa kita masukkan larutan tepung maizena.
Kita masak kembali sampai adonannya mengental ya. Pemirsa, ini saya kira sudah cukup dan kental seperti ini. Kita matikan kompornya ya. Berikutnya kita ke penyajiannya. Ini sudah saya siapkan wadah kecil seperti ini. Untuk tempatnya terserah pemirsa saja ya. Ini kita kasih jagung yang sudah kita rebus tadi. Nah, selanjutnya kita tuangin flan yang sudah kita masak tadi ya. Berikutnya kita kasih topping parutan keju. Oke, jagung susu kejunya sudah jadi. Siap kita nikmati ya. Jasukenya benar-benar enak ya pemirsa. Rasanya creamy banget dan jagungnya matang sempurna ya. Jasuke ini mau dikonsumsi hangat enak atau mau didinginkan di kulkas juga nikmat. Silakan dicoba ya. Hari ini saya akan berbagi resep puding labu kuning lapis coklat yang enak dan lembut banget. Pengen tahu cara bikinnya? Simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, kita blender labu, kuning telur, dan kita campur dengan sedikit susu. Ini kita blender sampai halus ya. Jika sudah halus seperti ini, kita tuang ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan susu cair, garam, vanili bubuk, dan agar-agar yang plain ya. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Saya kira ini sudah rata, bisa kita bagi menjadi 2 bagian ya. Nah, ini sudah kita bagi menjadi 2. Untuk lapisan yang kuningnya usahakan lebih banyak daripada lapisan yang coklat ya. Selanjutnya kita bikin lapisan yang kuningnya dulu. Ini kita masukkan gula yang 70 gram. Kita aduk dulu sampai rata, baru bisa kita nyalakan kompornya. Saya kira ini sudah rata, kita nyalakan kompornya. Kita pakai api kecil saja ya. Kita masak sampai meletup-meletup, baru bisa kita angkat. Sambil kita menunggu mendidih, usahakan kita aduk terus-menerus seperti ini ya. Pemirsa, ini sudah meletup seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Kita aduk sebentar. Lalu kita tuang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya saya pakai cetakan seperti ini ya. Kalau pemirsa ingin cetakan yang lain juga boleh. Tadi cetakannya sudah saya basahin dengan air matang supaya nanti waktu kita lepaskan pudingnya tidak lengket di cetakan. Lapisan kuningnya sudah kita tuang ke cetakan, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin lapisan coklatnya. Kita tuang gula pasir yang 20 gram. Kita campur dengan coklat yang sudah dicairkan. Kita aduk dulu sampai rata. Baru kita nyalakan kompornya dengan api kecil ya.
Kita masak dengan kita aduk seperti ini sampai meletup. Adonannya sudah meletup-meletup ya. Kita aduk sebentar. Kita matikan kompornya. Ini kita tuang di atas adonan kuning ya. Pemirsa, ini adonan kuningnya sudah dingin ya. Meskipun tidak terlalu dingin, tapi sudah gak mengeras seperti ini, bisa langsung kita tuang dengan adonan coklatnya. Cara menuangnya bisa kita ambil 1 sendok sayur seperti ini, kita tuang pelan-pelan ya. Pemirsa, adonannya sudah kita tuang semuanya ke cetakan. Selanjutnya kita dinginkan dulu ya. Ini saya taruh di kulkas supaya nanti lebih nikmat. Oke pemirsa, ini pudingnya sudah dingin. Bisa kita keluarkan dari cetakan ya. Sebelum kita keluarkan dari cetakan, kita kikis dulu pinggirannya seperti ini supaya lebih mudah keluarnya. Oke pemirsa, puding labu coklat kuningnya sudah jadi. Siap dinikmati ya. Pemirsa, puding labu kuning lapis coklatnya lembut banget ya, dan manisnya juga pas. Akan lebih nikmat lagi jika puding ini disimpan di kulkas lalu dimakan selagi dingin. Mudah banget kan cara bikinnya? Silahkan dicoba ya. Halo pemirsa, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel YouTube Dapur Diza. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue nona manis. Bahan-bahannya di sini ada 3, yaitu ada bahan A, bahan B, dan bahan C. Adapun bahan A, di sini saya sediakan ada 500 ml santan, 6 sendok makan tepung terigu, saya pakai tepung terigu segitiga, dan sedikit garam. Dan bahan B-nya di sini sudah saya sediakan 250 ml santan, 2 sendok makan gula pasir, 2,5 sendok makan tepung maizena, garam secukupnya, dan nanti kita pakai pasta pandan. Kemudian bahan C, 250 ml santan, 1 butir telur, ini ada gula pasir 4 sendok makan, dan tepung terigu 140 gram. Itu tadi bahan-bahannya. Sekarang kita ke cara bikinnya ya. Langkah pertama, kita siapkan kukusan. Kita panaskan dulu, pastikan kukusan benar-benar panas ya. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Ini cetakannya saya pakai kue mangkok ya. Ini sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis supaya nanti waktu kita angkat tidak lengket. Selanjutnya kita bikin lapisan yang putih. Ini saya siapkan panci, kita tuang santan yang 500 ml. Kemudian tepung terigu dan garam. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kita aduk seperti ini. Ini saya ganti dengan whisk ya supaya lebih cepat larut terigunya. Nah, jika sudah larut dan tercampur rata seperti ini, kita nyalakan kompornya. Pakai api kecil saja ya pemirsa. Kita masak lapisan putihnya atau bahan yang A tadi sampai kental. Dan kita aduk terus-menerus seperti ini ya. Ini sudah mulai mengental ya. Kita tunggu sampai meletup baru bisa kita matikan kompornya.
Oke pemirsa, ini sudah mulai meletup ya. Kita tunggu sebentar lagi supaya lebih kental. Nah, saya kira sudah cukup. Kita matikan kompornya. Kita tunggu sampai dingin, baru bisa kita masukkan ke dalam wadah. Pemirsa, sambil kita menunggu bahan A-nya dingin, kita masak yang bahan B ya. Ini kita siapkan panci, kita tuang santan, kemudian gula pasir, tepung maizena, dan garam. Kita aduk rata dulu. Lalu kita nyalakan kompornya. Ini kita masak sampai kental, lalu kita masukkan pasta pandannya ya. Ini sudah mulai mengental, bisa kita masukkan pasta pandannya. Kita aduk lagi sampai rata ya. Ini sudah rata, kita matikan kompornya. Kita aduk sebentar ya. Nah, seperti ini. Kita biarkan dingin, baru bisa kita olah dengan bahan yang lain. Oke pemirsa, ini bahan A-nya sudah dingin. Kita tuang ke dalam plastik segitiga ya. Ini kita ikat. Seperti ini ya pemirsa. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita masak bahan C. Kita siapkan mangkuk. Kita tuang telur. Lalu gula. Kita aduk sampai gulanya larut ya. Nah, ini saya kira sudah larut ya pemirsa. Bisa kita masukkan terigu bergantian dengan santan. Kita masukkan terigu sedikit demi sedikit. Kita aduk. Kita masukkan santan. Nah, ini kita aduk sampai tidak ada yang bergerindil, baru bisa masukkan adonan yang hijau ya. Saya kira ini sudah rata dan tidak bergerindil ya pemirsa. Bisa kita masukkan adonan yang B. Ini kita aduk sampai rata. Nah, saya kira sudah rata. Selanjutnya saya saring dulu ya supaya nanti permukaannya atau teksturnya lebih halus. Nah, setelah kita saring, bisa kita tuang ke dalam plastik segitiga. Oke pemirsa, ini tadi sudah saya masukkan dalam plastik. Sekarang kita tuang ke dalam cetakan. Ini kita tuang 3/4 cetakan ya.
Selanjutnya kita tuang di tengahnya adonan yang putih. Kita gunting ujungnya. Kita tancapkan agak ke dalam ya, lalu kita semprotkan. Seperti ini. Nah, ini sudah kita kasih adonan yang putihnya, sekarang kita kukus. Ini kita kukus kurang lebih 10 menit. Oke pemirsa, ini sudah 10 menit. Kita buka, kita matikan kompornya, kita tunggu hingga dingin. Oke pemirsa, ini tadi sudah kita angkat dari kukusan, ini sudah dingin. Kita keluarkan dari cetakan ya. Oke pemirsa, ini kue nona manisnya sudah jadi. Sekarang kita coba ya. Kue nona manisnya enak banget ya pemirsa. Teksturnya lembut banget dan kombinasi gurih manisnya yang enak. Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali dengan channel kami Dapur Diza. Hari ini saya mau membuat setup roti tawar. Resep lengkapnya ada di deskripsi ya. Langsung aja kita ke cara bikinnya. Langkah pertama, kita campur dulu susu cair. Ini ada 250 ml. Kemudian gula pasir 2 sendok makan. Lalu santan instan, lalu susu kental manis. Nah, ini kita aduk dan kita campur menjadi satu. Kemudian kita didihkan ya. Nah, ini kita rebus sampai benar-benar mendidih dan kita masak dengan api sedang. Oke, sambil kita menunggu susunya mendidih, kita campur dulu tepung maizena 2 sendok makan dengan 25 ml air. Ini kita aduk rata. Kita sisihkan dulu ya, kita masukkan waktu susunya mendidih. Ini sebelum mendidih kita masukkan 1 lembar daun pandan. Nah, ini sudah mendidih, kita masukkan larutan tepung maizena. Kita aduk kembali sampai adonannya mengental ya.
Nah pemirsa, ini sudah mengental. Kita matikan kompornya, kita tunggu sampai dingin, baru kita tuang ke dalam roti. Oke pemirsa, selanjutnya kita potong-potong rotinya sambil kita menunggu susunya dingin. Kita buang pinggirannya ya. Nah ini tadi sudah kita potong-potong kulitnya atau pinggirannya. Sekarang kita potong lagi menjadi 4 bagian ya. Ini terserah pemirsa saja, kalau langsung ditaruh lembaran per lembar seperti ini juga bisa, tapi saya maunya saya potong-potong menjadi 4 seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wadah kotak ya, kotak plastik. Kemudian kita tata roti tawarnya di dasar wadah seperti ini. Kemudian kita tuang susu cair yang sudah kita masak tadi. Kita tuang sampai rotinya tertutupi oleh susunya ya. Kemudian kita paruti keju. Lalu kita kasih tumpukan roti tawar lagi. Kita tuangin lagi dengan susu cair. Kemudian terakhir kita parutin keju di atasnya ya. Oke pemirsa, ini stup roti tawarnya sudah kita campur semua seperti ini. Ini dimakan seperti ini juga bisa, atau ditaruh di dalam kulkas juga lebih nikmat ya. Ini saya taruh di dalam kulkas dulu. Ini kita taruh di dalam kulkas kurang lebih 1 jam ya. Pemirsa, ini tadi sudah kita taruh dalam kulkas. Coba kita buka ya. Nah, ini saya lebih suka kalau kita nikmati dalam keadaan dingin. Ini kita coba ya. Ini rasanya enak banget ya pemirsa. Ada manisnya, ada gurihnya, susunya, santannya, semuanya kerasa. Bisa dicoba di rumah ya. Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di channel YouTube Dapur Diza. Hari ini saya mau membuat bubur sagu mutiara. Nah, bahan-bahannya yang dibutuhkan 100 gram sagu mutiara, 1 liter air untuk merebus, 10 sendok makan gula pasir, dan pewarna makanan yang warna merah ya, ini opsional saja. Adapun bahan kuah santannya, di sini saya memakai 400 ml santan, 2 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan tepung beras. Ini bahan-bahannya, sekarang kita ke cara bikinnya. Pertama kita tuang dulu air 1 liter.
Kita nyalakan kompornya. Kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih, baru kita masukkan sagu mutiaranya ya. Ini sudah mendidih, kita masukkan sagu mutiaranya. Saya tambahin sedikit pewarna merah ya, supaya nanti warnanya lebih cantik. Sedikit saja. Kita aduk sebentar. Ini kita masak selama 5 menit. Ini sudah 5 menit, kita matikan kompornya. Kita aduk sebentar. Lalu kita tutup ya. Kita diamkan 30 menit. Ini sudah 30 menit, kita buka ya. Kita nyalakan kembali kompornya. Ini kita rebus kurang lebih 7 menit. Kita aduk sebentar ya, supaya tidak mengendap di bawah. Ini kita tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan gula pasirnya. Pemirsa, ini sudah mendidih dan 7 menit. Sekarang kita masukkan gula pasirnya ya. Kita aduk sampai rata dan gulanya larut. Jika sudah tidak ada titik putih yang di tengahnya, berarti itu tandanya sudah matang ya. Ini kita tunggu sebentar lagi. Oke pemirsa, saya kira ini sudah matang. Kita matikan dulu kompornya. Kita tutup dulu supaya lebih meresap dengan gula dan sagu mutiaranya. Selanjutnya kita bikin kuah santannya. Kita siapkan panci. Kita tuang santannya ya. Ini saya sisakan sedikit untuk melarutkan tepung beras yang tadi. Kemudian kita masukkan garam. Lalu daun pandan kita sobek sedikit tengahnya seperti ini supaya aromanya lebih keluar ya. Ini kita nyalakan kompornya. Kita aduk sampai mendidih, baru kita masukkan tepung beras. Ini sudah mendidih ya pemirsa, kita masukkan larutan tepung berasnya. Kita aduk lagi sampai mendidih kembali. Nah, ini sudah mendidih, kita aduk sebentar. Kita matikan kompornya ya. Ini kita sisihkan dulu. Pemirsa, ini tadi sudah saya tutup. Ini matanya lebih merata ya, dan warnanya juga lebih cantik karena saya kasih pewarna makanan tadi. Untuk santannya, kenapa tadi saya kasih tepung beras? Karena teksturnya biar lebih kental dan lebih gurih ya. Seperti ini. Sekarang kita siap sajikan ya. Kita siapkan mangkok. Kita taruh bubur mutiaranya dulu. Kemudian kita tuangin dengan kuah santannya. Nah, ini siap kita nikmati.
resep bubur kacang hijau. Nah, gimana cara membuatnya? Kita ikuti video ini sampai selesai ya. Dan untuk bahan-bahannya di sini kita membutuhkan dua bahan, yaitu bahan untuk membuat bubur kacang hijau dan bahan untuk membuat kuah santannya. Dan bahan untuk membuat bubur kacang hijaunya, di sini ada 250 gram kacang hijau yang sudah saya rendam kurang lebih 9 jam ya, biar nanti kita memasaknya lebih lunak atau lebih cepat matangnya. Kemudian ada air, ada 1000 ml air ya. Kemudian ada santan. Di sini saya pakai santannya 400 ml santan. Ada gula pasir 150 gram gula pasir. Kemudian ini ada garam. Kita pakai setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian nanti kita kasih jahe biar lebih enak ya ibu-ibu. Ada 1 ruas jahe yang sudah kita geprek dan 1 lembar daun pandan. Ini untuk bubur kacang hijaunya. Dan untuk kuah santannya kita pakai, ada santannya ini kurang lebih 200 ml santan kental. Kemudian ada 1 lembar daun pandan, dan nanti biar kita kentalkan atau lebih kental dengan 2 sendok teh tepung maizena, kita larutkan dengan sedikit air dan garam. Nah, untuk kacang hijaunya yang sudah kita rendam tadi, kita buang dulu airnya, kemudian kita cuci bersih, dan selanjutnya kita rebus dengan air yang 1000 ml ya. Kemudian nanti kita kasih daun pandan, kita simpul seperti ini, kita ikat. Lalu jahenya kita masukkan dan kita rebus sampai empuk dan matang. Nah, pemirsa, ini kacang hijaunya sudah mulai empuk, merekah ya seperti ini. Airnya juga sudah mulai menyusut. Ini sambil kita aduk-aduk seperti ini supaya kacang hijaunya tidak gosong dan matangnya merata. Nanti kalau ini airnya sudah menyusut, kita kasih santannya ya, dan juga vanili. Pemirsa, ini kacang hijaunya sudah matang, sudah kental dan meletup-meletup seperti ini. Kita masukkan gulanya ya. Kemudian garam dan vanili juga masuk. Kita aduk rata. Kemudian santan yang 400 ml kita masukkan ya. Nah, ini kita masak kembali sampai benar-benar mengental dan menjadi bubur. Kita masak sambil kita aduk-aduk seperti ini ya. Nah, pemirsa, ini buburnya sudah meletup-meletup seperti ini ya. Kacang hijaunya juga sudah empuk ini. Ini tandanya sudah matang. Kita matikan kompornya ya. Sekarang kita membuat kuah santannya ya, pemirsa. Kita masukkan dulu ini santan. Kemudian daun pandan kita sobek tengahnya seperti ini supaya baunya lebih harum. Lalu garam kita masukkan.
Kita aduk sebentar, kemudian kita nyalakan kompornya. Nah, ini santannya kita masak sampai benar-benar mendidih, dan sesekali kita aduk seperti ini ya, supaya santannya tidak pecah. Nah, ini sudah mendidih, kita masukkan larutan tepung maizena. Kita aduk perlahan seperti ini ya. Kita tunggu sampai mengental dan mendidih lagi, baru kita matikan kompornya. Nah pemirsa, ini dia bubur kacang hijaunya sudah jadi. Ini rasanya enak banget, gurih, lembut ya. Bisa dicoba di rumah. Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi di Dapur Diza. Di video kali ini saya mau berbagi resep setup nanas kolang-kaling. Simak terus ya videonya sampai selesai. Pertama, kita tuang air ke dalam panci. Kita nyalakan kompornya. Kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Nah, jika sudah mendidih, kita masukkan jahe dan kayu manis. Kita tunggu kira-kira 1 menit supaya jahe dan kayu manisnya terasa. Selanjutnya kita masukkan kolang-kalingnya. Lalu nata de coco masuk. Kemudian nanas kita masukkan ya. Kita aduk sebentar. Terakhir kita masukkan gula pasir. Kita aduk lagi agar gula larut. Supaya kolang-kaling matang, panci kita tutup sebentar ya. Ini kita tutup kira-kira setengah menit. Ya, ini sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Selagi dalam keadaan panas ini jangan langsung kita tuang ke dalam wadah ya, kita diamkan sampai hangat. Oke pemirsa, setup nanas kolang-kaling siap dinikmati. Mau dingin atau hangat juga enak ya. Halo pemirsa, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel YouTube Dapur Diza. Hari ini saya mau membuat puding roti tawar kukus ya. Untuk resep selengkapnya bisa dicek di deskripsi. Langsung aja kita ke cara bikinnya ya. Pertama kita siapkan dulu kukusan, kita panaskan dan kita pakai dengan api sedang. Selanjutnya kita potong-potong dulu roti tawarnya, kita potong kotak-kotak saja ya.
Nah, seperti ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita rebus dulu susu cair. Kemudian kita campur dengan margarin. Nah, ini kita rebus sampai margarinnya mencair ya. Nah, jika sudah mencair menteganya dan mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita siapkan wadah lain, kita kocok telur. Kita campur dengan gula pasir. Kemudian vanili bubuk. Ini kita aduk menjadi satu ya. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita tuangkan ke dalam susu cair yang sudah kita rebus tadi. Ini kita aduk sampai benar-benar rata. Kemudian kita kasih garam, bubuk kayu manis. Kita aduk lagi sampai rata ya. Nah, ini saya kira sudah cukup. Kita tuang ke dalam roti ya. Nah, ini kita siapkan cup aluminium foil yang sudah kita olesin margarin tipis-tipis ya. Lalu kita kasih potongan roti ke dasar cup aluminium foil seperti ini. Kemudian kita kasih atasnya dengan taburan kismis ya. Kalau pemirsa ingin kasih choco chip juga bisa ya. Nah, ini sudah kita kasih kismis semuanya. Selanjutnya kita siram dengan susu yang sudah kita masak tadi ya. Nah, ini sudah kita tuangin semuanya dengan susu cair yang sudah kita masak tadi. Kemudian kita tekan-tekan sedikit seperti ini supaya susunya lebih meresap ke dalam rotinya ya. Nah, ini siap kita kukus. Nah, ini kita kukus 20 menit. Nah, pemirsa, ini sudah 20 menit. Kita buka dulu ya. Nah, ini sudah matang, kita tunggu sampai dingin ya, baru bisa kita nikmati.
Oke pemirsa, ini dia puding roti tawar kukusnya sudah jadi. Ini rasanya lembut banget, apalagi kalau kita makan dalam keadaan hangat ya. Silakan dicoba di rumah. Hari ini Dapur Diza mau membagi resep, yaitu kolak kacang hijau sama pisang. Ini cocok banget di saat waktu hujan seperti ini ya. Nanti kita makan hangat-hangat bersama keluarga. Nah, apa aja bahan-bahannya? Sini ada santan. Ini kurang lebih 185 ml, 1085 ml ya. Terus ini ada kacang hijau 250 gram, tadi sudah saya rebus seperti ini. Jangan terlalu matang ya ibu-ibu ya waktu ngerebusnya. Sini ada gula pasir. Sini ada 150 gram sama pisang kepok ya. Pisang kepok ini saya pakai 3 buah pisang kepok aja ini. Kalaupun pisang kepok tidak ada, bisa juga diganti sama pisang raja ya ibu-ibu ya. Terus ini untuk biar rasanya nanti atau baunya ini sedap banget, ini ada daun pandan, pakai 1 atau 2 lembar daun pandan, sama dikasih garam sedikit aja ya. Nah, ini bahan-bahannya untuk kolak pisang kepok atau pisang kolak pisang kacang hijau. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bikinnya ya. Kita tuang dulu santannya ke dalam panci. Lalu kita masukkan daun pandannya ya, kita ikat seperti ini. Kita tunggu sampai santannya agak mendidih, baru kita masukkan pisangnya. Sambil kita menunggu santannya agak mendidih, kita kupas dulu ya ini pisang kepoknya. Kita potong-potong seperti ini. Pakai lebih dari 3 juga boleh ya ibu-ibu ya, selera ibu-ibu aja. Kita lihat dulu ya ibu-ibu, ini udah mendidih atau agak mendidih belum. Ini sudah agak mendidih, kita masukkan pisangnya ya. Kita masukkan pisangnya dulu karena kacang hijau yang tadi sudah kita rebus, jadinya kita dulukan pisangnya. Kita aduk sebentar. Kalau sudah mendidih baru kita masukkan kacang hijaunya ya. Nah, ini sudah mendidih ya, ini santannya. Kita aduk sebentar, lalu kita masukkan kacang hijaunya. Masuk gula pasir masuk ya. Ini nanti kita cek dulu, kalau sekiranya ini kurang manis bisa ditambah ya ibu-ibu ya. Tadi saya perkiraan 150 gram gula pasir. Kalau ibu-ibu suka manis bisa ditambah. Ini udah mendidih ya ibu-ibu ya. Kita masukkan terakhir ini garamnya sedikit supaya nanti rasanya ada manis-manis gurihnya. Kita aduk sebentar. Ini pisangnya juga udah matang ya. Nah, sudah cukup. Kita matikan kompornya dan siap untuk sajikan. Ibu-ibu, ini hasil kita masak tadi ya, kolak kacang hijau plus pisang yang enak banget, pas banget dimakan waktu hujan-hujan seperti ini ya. Bisa dipraktekkan di keluarga. Nah, kalau ibu-ibu suka dengan video ini, jangan lupa ya subscribe agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Dapur Diza. Terima kasih ya sudah menonton.